Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kartu piutang, kartu utang, kartu bahan baku, kartu bahan pembantu, kartu barang jadi pada perusahaan manufaktur. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yaitu pada kompetensi dasar 3.22 dan 4.22. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bismillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan untuk kita dalam memahami ilmu yang kita pelajari. Jangan lupa juga kita harus tetap bersyukur meskipun masih dalam kondisi pandemi yang membatasi kegiatan kita semua. Namun kita bersyukur masih dapat berkumpul dengan keluarga kita. Apakah kalian masih ingat apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, kita sebelumnya sudah membuat data perusahaan dan juga daftar akun pada perusahaan manufaktur. Apakah kalian mengamati perbedaan akun-akun yang ada pada perusahaan manufaktur dengan akun-akun pada perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang? Coba kalian temukan perbedaannya. Sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah bahwa kalau dalam perusahaan manufaktur persediaannya itu lebih dari satu. Kalau dalam perusahaan dagang hanya ada persediaan barang dagangan. Sementara kalau dalam perusahaan manufaktur ada beberapa persediaan barang. Yang pertama persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu atau bahan penolong, kemudian persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir adalah persediaan barang jadi. Hari ini kita akan membuat kartu-kartu yang ada pada perusahaan manufaktur. Kalau dalam perusahaan dagang hanya ada kartu supplies atau perlengkapan, kartu persediaan barang dagang, ataupun kartu aktiva tetap. Namun kalau dalam perusahaan manufaktur, kartu-kartu tersebut masih ada, hanya ditambahi untuk kartu persediaan yang lebih banyak jumlahnya, karena ada kartu persediaan bahan baku, bahan penolong, dan juga barang jadi. Dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang pembuatan kartu-kartu pada perusahaan manufaktur, yang saya harapkan dari kalian nanti dapat mengidentifikasi kegunaan kartu tersebut. Yang kedua, dapat mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan kartu. Yang ketiga, dapat membuat kartu-kartu tersebut. Dan yang terakhir, dapat mengisi saldo dari kartu-kartu tersebut. Yang pertama adalah kartu piutang. Apa itu kartu piutang? Adalah pembukuan akuntansi berupa buku pembantu tentang rincian mutasi piutang perusahaan untuk tiap-tiap pelanggan. Jadi ini nanti ada rincian transaksi dari masing-masing pelanggan. Nah, lalu apa fungsi dari kartu piutang ini? Yaitu untuk mengetahui secara lebih cepat dan rinci berapa jumlah debitur dan besaran masing-masing piutangnya, sehingga akan memudahkan dalam penagihan dan pencatatan jurnalnya. Lalu bagaimana langkah membuat pada Mayop untuk pembuatan kartu piutang ini? Nah, secara singkat, yaitu kita dapat membuatnya pada menulis ataupun modul card file ya, dengan cara klik new lalu pilih card type-nya yaitu customer, isi nama dan identitas lainnya. Untuk detailnya nanti kalian bisa menyimak pada video yang bisa kalian simak pada slide berikutnya. Hari ini kita akan membuat kartu piutang, kartu utang, dan juga kartu persediaan beserta saldonya.
Kita buka dulu file yang sudah kita buat kemarin sampai dengan saldo akun buku besar. Untuk membuat kartu piutang dan kartu utang, kita bisa membuat lewat menulis ini, lalu pilih card, atau bisa juga melalui modul card file. Pilih card list, lalu kita pilih customer untuk kartu piutang, supplier untuk kartu utang, lalu kita pilih new. Isikan nama customernya atau pelanggannya. Berikutnya kita akan mengisi saldo masing-masing kartu piutang dan kartu utang melalui menu setup, pilih balance, pilih customer balance untuk mengisi kartu piutang. Nah, ini adalah peringatan atau catatan yang menunjukkan bahwa saldo kartu piutang sudah sesuai dengan saldo buku besar pada akun piutang. Berikutnya adalah kartu utang. Apa itu kartu utang? Yaitu pembukuan akuntansi berupa buku pembantu tentang rincian mutasi utang perusahaan untuk tiap-tiap pemasoknya. Lalu apa sih fungsi dari kartu utang ini? Yaitu untuk mengetahui secara lebih cepat dan rinci berapa jumlah kreditur dan besaran masing-masing utangnya, sehingga akan memudahkan kita dalam melunasi dan mencatat jurnal. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat? Nanti bisa disimak secara detail dalam video berikutnya. Lalu kita buat kartu utangnya pada tab supplier.
Nah, sekarang kita sudah memiliki daftar customer dan daftar supplier. Yang berikutnya kita isikan saldo kartu utang. Nah, ini juga sudah ada catatan bahwa saldo kartu utang sama dengan saldo akun buku besar piutang. Saldo buku besar utang maksudnya. Nah, selanjutnya kartu persediaan bahan baku. Kartu persediaan bahan baku merupakan ciri khusus yang ada pada perusahaan manufaktur yang tidak ada pada perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa. Apa sih pengertian dari kartu persediaan bahan baku? Adalah kartu yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan pada persediaan dari setiap jenis bahan yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk proses produksi. Apa sih fungsinya? Antara lain adalah sebagai alat bantu untuk memelihara kuantitas persediaan bahan baku yang benar. Yang kedua, memuat data mutasi bahan, dalam hal ini bahan baku, dalam waktu berjalan dan saldo akhir dalam kuantitas harganya. Dan juga dapat membantu bagian akuntansi dalam penentuan harga pokok dan harga penjualan barang jadi. Lalu bagaimanakah langkah-langkah untuk membuatnya? Simak pada video berikut ini. Ya, kita akan membuat kartu persediaan untuk bahan baku, bahan penolong, dan juga barang jadi. Untuk membuatnya, kita menggunakan modul inventory. Kita pilih item list, lalu kita pilih new. Untuk kartu persediaan bahan baku ini, kita isikan checklistnya pada I buy, pada inventory, lalu kita pilih persediaan bahan baku, lalu pilih OK. Kita pilih ini ignore all. Yang berikutnya selain kartu persediaan bahan baku, ada kartu persediaan bahan pembantu. Bedanya adalah kalau bahan pembantu merupakan bahan penolong dalam proses produksi, bukan merupakan bahan utama. Sehingga dengan tidak adanya bahan pembantu atau penolong ini, produk tetap dapat dibuat. Nah, apa sih pengertian dari kartu persediaan bahan baku? Yaitu adalah kartu yang mencatat setiap bahan persediaan
barang-barang yang bukan bahan pokok bagi produk yang akan diproduksi oleh perusahaan, yang bersifat membantu memperlancar jalannya proses produksi. Lalu, apa fungsinya? Yaitu memuat data mutasi bahan penolong dalam waktu berjalan dan juga saldo akhir dalam kuantitas harganya. Selain itu juga membantu bagian akuntansi dalam penentuan harga pokok dan harga penjualan barang jadi. Untuk langkah-langkah membuat dalam Mayop, silakan simak dalam video berikut ini. Yang berikutnya untuk bahan penolong, kita ganti untuk akunnya. Yang terakhir adalah kartu persediaan barang jadi, yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat setiap produk dari hasil produksi yang telah selesai dibuat dan siap untuk dijual atau dipakai. Fungsinya kartu persediaan barang jadi ini adalah untuk mencatat mutasi barang jadi, baik yang dihasilkan ataupun dijual, sehingga memudahkan dalam penghitungan harga pokok penjualan. Langkah-langkah untuk membuat kartu persediaan barang jadi dapat disimak dalam video berikut. Yang terakhir, kita buat kartu persediaan barang jadi. Berikut ini adalah video bagaimana cara mengisi saldo awal pada persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, dan juga saldo awal persediaan barang jadi. Selanjutnya kita akan mengisikan saldo persediaan. Kita isikan melalui menu Adjust Inventory, isikan tanggalnya awal bulan,
Kita Ctrl R untuk bisa melihat jurnalnya. Nah, kalau memang sudah betul, kita langsung OK, lalu kita klik record.